Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dari sekarang ya. Kalian bisa menggunakan roti, cracker, sirup, atau minuman berwarna lainnya. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Let's praise God together today. Hallelujah, Jesus. Come on, church, sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Sing it out. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. 'Cause I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kasih tepuk tangan sama-sama ya buat Tuhan Yesus. Come on. Hallelujah. Kita percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. Sing it out. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Sing it out with faith. I believe in you.
kasih Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Bapa. Padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kami mencintaimu, kami menyayangimu. Sebab Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagimu. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu.
hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya. New normal. Transisi. Social distancing. Virus corona. Sudah beberapa bulan ini kita stay at home. Sekolah di rumah, kuliah di rumah, kerja di rumah, bahkan ibadah di rumah. Dan sekarang kita sedang memasuki masa new normal. Tentu hal ini tidaklah mudah. Bahkan untuk beberapa orang hal ini menjadi masalah besar karena kita harus meninggalkan kebiasaan yang lama dan melatih diri kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Tentu kita memiliki pergumulan, bahkan kita bertanya bagaimana mengatasi hal ini. Pasti banyak pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita yang sulit untuk kita jawab sendiri. Karena itu, hari ini Kadarana dan Kalia akan sharing tentang hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita. Yuk, kita simak. Struggling terbesar ya, pergumulan terbesar mungkin ada dua kata, kekhawatiran akan masa depan sama negative thinking ya. Pikiran-pikiran negatif itu yang paling mendominasi mungkin selama pandemi ini, 3 bulan terakhir ini. Jadi dari pekerjaan juga banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, banyak yang berhenti, sehingga kita juga harus melepas banyak orang. Itu juga keadaan yang sangat-sangat tidak enak. Dan pelayanan juga ministry gereja yang biasanya ada setiap minggu, ada kegiatan-kegiatan reguler, jadi nggak bisa. Dan bagaimana harus tetap mengembalakan, tetap memberi makan, tetap men-encourage orang-orang, pengerja, jemaat, belum lagi diri sendiri, dan harus menyemangati mereka, apalagi ada yang memang secara ekonomi susah gitu, dan ada beberapa juga yang kita kenal juga kena COVID, dan ada beberapa juga yang sampai akhirnya meninggal. Jadi itu juga yang banyak yang kita pikir, yang kita gumuli, yang kita udah nggak tahu lagi harus doa apa. Ya mungkin itu ya struggle yang cukup
cukup berat. Kalau kalian gimana? Kalau the biggest struggle mungkin 2 kata juga deh. 2 kata, yang pertama feeling insignificance sama comparison mungkin ya. Jadi kayak mungkin kalau yang disampaikan Karana tadi mungkin in general banyak juga, aku juga maksudnya itu juga ada juga ya, tapi mungkin kayak karena I'm a housewife gitu kan, juga a mother, jadi kayak banyak harus mengurus hal-hal yang kecil-kecil aja gitu. Jadi kayak tiba-tiba harus ada di rumah, dari yang biasanya ada di luar, biasanya aktivitasnya ada di luar, juga pengaruhnya ada di luar gitu, tiba-tiba tuh dirumahkan gitu kan, dan segala sesuatu berjalan dari rumah gitu, dan tiba-tiba tuh fokus terhadap hal yang kecil gitu rasanya. Jadi kayak tiba-tiba merasa insignificance gitu, dan dengan adanya waktu juga di rumah bisa lebih banyak mungkin ngelihat ya, salah satunya mungkin social media yang aku lihat, jadi kayak comparing my life with others gitu, which is itu I know kayak sebenarnya dulu-dulu kayaknya nggak terlalu gimana ya, tapi ketika pandemic ini mungkin karena nothing much to do juga, jadi kayak kadang-kadang itu malah jadi yang kayak aduh, I feel insignificant because of what they do and what I do gitu, kayaknya comparing my life gitu. Nah itu jadi yang salah satu yang biggest struggle juga sih gitu. How do you deal ya? Waktu kita ngalamin itu, yang aku merasa tuh yang harus benar-benar yang ada di hati itu sekarang benar-benar saatnya mempraktekkan sih. Apa yang selama ini kita pelajari, aku pelajarin, apa yang selama ini aku baca, selama ini aku tonton, video-video khotbah, semua encouragement, firman yang aku baca setiap hari, setiap pagi, khotbah-khotbah yang pernah aku khotbahin, itu seperti ini momen dimana ini saatnya kita praktek. Aku harus praktek. Aku dulu harus mempraktekkan dan melakukannya. Ini banyak orang yang bertanya-tanya tentang kehidupannya mau gimana. Nah ini karena Alkitab itu adalah buku kehidupan, jadi semua jawaban itu pasti sudah ada di dalam buku kehidupan itu. Tuhan punya firman, memberikan firman, Tuhan memberikan janji. Saat ini, saat-saat pandemi ini justru saat-saat dimana kita lebih harus mempercayai, kita belajar mempercayai, kita melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pelajari. Dan puji Tuhan, waktu aku mulai memperkatakan, aku mulai mendoakan, yang pertama itu ya ada damai sejahtera. Ketakutan mulai hilang waktu aku mulai memperkatakan firman tentang iman, tentang janji-janji Tuhan, tentang penyediaan Tuhan. Tiba-tiba damai sejahtera itu mulai ada. Nggak tahu datangnya dari mana, keadaan memang belum berubah, tapi cara pikir dan apa yang ada di hati itu mulai berubah dari waktu kita memperkatakan dan mulai mempercayai janji-janji Tuhan. Kalau kamu gimana? Oke, waktu aku mulai merasa kayak overwhelmed sama perasaan-perasaan insignificance, atau kayak mulai kayak di overwhelmed juga dengan compare, lihat mungkin social media or whatever gitu. Jadi yang pertama aku lakukan adalah biasanya aku
cek posisi aku ada di mana. Karena kalau aku udah di overwhelm sama comparison, biasanya aku tahu tuh, aku biasanya ngelihat hidup aku dari kacamatanya orang lain gitu. Itu kayak, hey, kenapa begitu gitu kan? My life is automatically different, my place di dunia ini juga beda sama mereka, fungsi dan musimnya aku juga beda gitu, dan sama sekali apa yang dicapai mereka itu nggak ada hubungannya sama pencapaian aku. Menginspirasi bisa, tapi kalau untuk membuat aku berasa I'm insignificant atau apa, itu it's a totally wrong. Itu kayak tipuan, dan aku tuh bener-bener ditipu sebenarnya sama iblis dalam hal itu. Terus kalau aku lagi berasa insignificant, aku lagi cek, aku akan automatically cek posisi aku lagi di mana ya sekarang. Oh, berarti aku lagi nggak berdiri di atas firman gitu. Karena kalau firman tuh dengan jelas ngomong betapa kita itu berharga di mata Tuhan gitu. Jadi aku walaupun segala sesuatunya baru ya, maksudnya kenapa aku bisa berasa begitu, karena kan dulunya segala sesuatu itu aku lakukan di luar, tiba-tiba dirumahkan dan melihat hal yang sederhana yang aku lakukan, jadi kayak gimana nih menilai significance yang dulu ini udah bukan ukuran gitu. Jadi dan pencapaian yang dulu aku tuh bisa lakukan ini sekarang semua serba di reset ulang gitu. Nah jadinya aku ngelihatnya adalah ketika aku lagi berasa begitu, berarti aku tidak sedang berdiri di atas firman. Karena keadaan pasti bisa berubah, tapi firman itu Tuhan bilang dia tidak pernah berubah, firmannya tidak pernah berubah. Jadi apapun keadaannya berubah, tapi kan firmannya tetap. Jadi aku percaya aku tetap signifikan di mata dan rencana Tuhan gitu. Nah, jadi aku cek posisi aku ada di mana. What I have to do is to align my thoughts itu kepada firman. Jadi aku kembali membuat pikiran aku nih yang tadinya udah mungkin wander around, aku balikin lagi kepada firman. Aku tahu bahwa ketika melihat keadaan, rasa insignificant itu punya dasar atau rasanya valid. Fear aku itu valid gitu. Tetapi aku tahu ada yang lebih besar dari rasa fear itu gitu. Dan aku percaya waktu aku even siapin ministry buat anak-anak Sunday School tuh aku dapat banget waktu itu ya kayak Roh Kudus bilang, setidak pentingnya si ibu yang menyiapkan kayak box makanan buat si anak yang bawa 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Kalau si ibu hari itu gak siapin makanan, mungkin si anak gak akan bisa lihat mujizat besar yang Tuhan lakukan. Yes, what I can do is very little compared to what God can do. Apa yang aku bisa lakukan pasti sangat kecil dibandingin apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan tetap mau partner sama kita. Sekecil-kecilnya yang Tuhan minta di musim ini, tetap rencana besarnya akan terjadi kalau aku tetap ambil bagian gitu. Di dalam kesederhanaan, di dalam hal-hal yang kecil yang bisa aku lakukan. So, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kalau dari aku pesannya adalah nomor 1, know who you are. Tahu siapa kamu. Tahu siapa kamu bukan cuma sekedar identitas nama kamu atau apa bla bla bla, tetapi identitas kamu di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Jangan lihat orang lain dan apa yang mereka udah buat, tetapi simple balik ke firman, apa yang firman katakan tentang diri kalian gitu. Jadi aku menaruh sauh atau ngerti nggak, maksudnya anchored my life, jadi taruh jangkar itu firman itu jadi jangkar. Jadi kalau aku udah mulai ketarik sama ombak atau apa, tapi ada jangkar yang bikin aku inget lagi gitu. Jadi aku taruh itu gitu. Jadi aku selalu inget mencoba yang tadi aku udah sharing, kayak tahu posisi aku gitu. Nah itu penting banget gitu, karena nilai kalian itu ada di dalam, bukan dari apa yang di luar yang orang ngomong atau yang orang lakukan, sehingga kamu menilai diri kamu lewat apa yang orang lain capai atau orang lain lakukan. Itu penting banget kalau menurut aku. Dan yang lainnya adalah yang merema di dalam sepanjang musim yang baru ini, aku melihat yang Tuhan selalu ingetin aku adalah Psalm 23, Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, dan aku ini tahu Tuhan itu menyamakan kita umatnya itu dengan domba gitu. Kenapa domba? Karena domba itu memang binatang yang selalu istilahnya selalu punya gembala.
Nah, karena kita diciptakan untuk selalu dekat sama gembala kita, dan bersyukur banget punya gembala, karena gembala yang akan pastiin kita makan, ya kan, yang pastiin kita terhindar dari bahaya, yang akan cari kalau kita hilang. Nah, itu adalah figur Tuhan yang aku pegang di dalam masa-masa kayak gini. Bahkan yang dibilang di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku gitu. Dan di hadapan para lawan engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, itu aku pegang banget hari-hari ini. Dan memang yang aku tahu di depan itu gelap, nggak ada yang tahu soalnya kayak apa. Setiap hari aku kalau meeting sama kantor, no one can predict what's going to happen. Yes, we can try our best untuk bikin proyeksi ini itu gitu. Kita coba untuk bikin ini, bikin itu, tetapi outcome-nya nggak ada yang pernah tahu seperti apa. Yet aku percaya cuman satu hal, aku itu domba yang dipelihara oleh gembalaku. Dan aku mau kalian juga punya firman yang kalian jadiin jangkar dalam hidup kalian. Jadi tiap kali fear-nya udah gede, kalian udah tahu bukan Tuhan yang berubah, kita yang lagi wander around, either di pikiran, either kitanya yang memang jadi males deh gitu. Kita yang perlu balik lagi mendekat sama Tuhan, karena Tuhannya nggak pernah berubah. Kitanya yang bisa terpengaruh oleh keadaan di sekeliling kita gitu. Kalau aku ingat satu kisah di 1 Raja-Raja 19, itu kisah Elia, salah satu nabi yang terbesar yang Alkitab pernah catat. Elia itu baru perform miracle ya. Dia bertanding dengan nabi-nabi Baal, membuat mezbah. Ya kita tahu ceritanya, nabi-nabi Baal bikin mezbah tapi Allahnya tidak datang gitu. Dan Elia itu bikin mezbah, tiba-tiba api turun dari langit, airnya semua dijilat, semua korbannya diterima sama Tuhan. Dan dia membunuh 450 nabi-nabi Baal, dan dia melalui dia bangsa Israel, satu bangsa itu mengaku Yahweh ialah Allah gitu. Yesus adalah Tuhan. Satu bangsa bertobat melalui actionnya Elia. Setelah itu Elia terima ancaman dari Ratu Isabel, mau dibunuh. Nah, waktu dia terima ancaman pembunuhan, dia langsung ciut, langsung breakdown. Dia langsung mau bunuh diri. Dia bilang, Tuhan, udahlah, sampai sini aja, udah selesai, ambil nyawaku, aku mau kembali aja gitu. Nah, waktu dia sedang dalam keadaan down, bahwa udah nggak penting lagi, dia sepertinya udah nggak peduli lagi. Dia baru melakukan pekerjaan yang luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada satu ancaman, tiba-tiba dia breakdown dan dia mau bunuh diri. Nah, di kisahnya kalau teman-teman baca, Elia akhirnya tertidur. Pas bangun, Tuhan sediakan makan. Tuhan nggak ngomong apa-apa tentang struggles-nya dia, tentang dia down, tentang panggilan, tentang apa. Tuhan nggak pernah mention itu. Dan waktu dia bangun, Tuhan kasih makan lagi. Ada roti bakar dan ada kendi berisi air. Tiba-tiba ada waktu dia bangun. Oke, makan. Ayo, kamu makan minum, kamu butuh kekuatan. Habis itu Elia berjalan ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah gunung tempat Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Nah, teman-teman, saya belajar bahwa gini, pada saat kita sedang lemah, sedang putus asa, patah semangat, mungkin karena keadaan yang menekan, Tuhan itu tuh dia Bapa yang baik. Amen. Dia nggak
kenapa, kan panggilan kamu seperti ini, kan kamu udah tahu firmanku. Enggak, dia malah waktu lagi down dikasih makan lagi. Dia bahkan nggak mention apa-apa. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita. It's okay untuk menjadi takut, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. It's okay untuk patah semangat, down, tapi jangan tinggal dalam keadaan itu seterusnya. Makan, Tuhan kasih makan, tapi Elia harus makan, harus memasukkan makanan itu ke dalam tubuhnya supaya fisiknya kuat kembali. Di saat-saat ini, teman-teman, banyak makan firman, banyak ada di dalam hadirat Tuhan. Ini saat-saatnya kita banyak mendengar, banyak renungkan firman, baca. Mungkin kenapa harus merenungkan firman? Firman itu makanan bagi rohani kita. Firman itu benih yang bisa jatuh di tanah yang subur biar bisa menghasilkan buah. Kita harus percaya itu karena itu adalah kebenaran. Nah, setelah itu Elia berjalan ke gunung Tuhan. Jadi perhatikan, waktu kita sudah makan, kita berjalan ke arah yang benar. Kemana? Ke gunung Tuhan. Kemana? Ke gunung, ke tempat di mana Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Di tempat di mana Tuhan bisa memberikan kembali visi-visi yang baru, ide-ide yang baru, membuat mata kita bisa melihat pintu-pintu yang terbuka. Kita harus ada di tempat di mana Tuhan itu bisa mencurahkan berkatnya, visinya, tuntunannya dalam hidup kita. Tuntunan Tuhan itu selalu ada. Berkat Tuhan itu selalu ada. Tapi problemnya adalah gini. Posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di tempat yang benar nggak? Maksudnya gini, apakah posisi kita ada di tempat di mana di tempat Tuhan bisa mencurahkan tuntunannya, kreativitasnya, kekuatannya? Kita harus ada di tempat yang tepat. Tuntunan itu selalu ada, pintu yang terbuka itu selalu ada. Tetapi posisinya kita di mana? Kita harus kuat untuk terus berjalan, untuk memposisikan diri kita di gunung Tuhan. Nah, waktu Elia ada di gunung Tuhan, baru visi yang baru itu turun. Dengan melalui angin sepoi-sepoi bahasa firman Tuhan katakan. Dia mendengar suara Tuhan, dia mendapatkan tugas yang baru. Di situ dikatakan gini, kembali ke jalanmu. Jadi yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu urapi Hazael, kamu urapi Yehu, kamu urapi Elisa. Saya belum ada waktu untuk ngurain itu satu-satu, tapi nanti ya, kalau misalnya lain waktu, kita belajar sama-sama. Ada visi yang baru, tapi Tuhan suruh kembali ke jalanmu, karena jalan yang kamu tempuh itu udah benar, gitu. Berjalan bersama Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa, tetapi kamu punya tugas yang baru. Ini aku terima secara pribadi, secara keluarga, bahwa apa yang kita pernah lakukan di dalam Tuhan, itu nggak pernah sia-sia. Itu diperhitungkan, diperhatikan. Itu Tuhan melihatnya. Tetapi gini, di musim yang baru, saya mau katakan, it's not a new normal, but it is a better normal. Amen. Normal yang lebih baik. Amen. Karena kita secara dipaksa ya, menjadi hidup lebih bersih, lebih sehat, dan sebagainya. Itu kan lebih baik kan? Tetapi gini, apa yang kita harus lakukan di musim yang lebih baik ini? Kita harus memposisikan diri kita ada di tempat yang tepat untuk menerima visi, pewahyuan, berkat yang baru dari Tuhan. Aku sama kalian berharap pesan ini bisa menjadi kekuatan buat kalian. So we'll see you next time. God bless you. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati kita sekarang untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini bukan kebiasaan minggu pertama, ini bukan suatu lambang saja,
tetapi ini adalah tindakan iman. Amin. Kita percaya bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menanggung segala kutuk, dosa, kelemahan, sakit penyakit kita sudah selesai. Amin. Jadi kesehatan, berkat, kesembuhan itu menjadi milik, menjadi hak orang percaya, menjadi milik hak kita semua, ya. Tapi pastikan dulu kita punya posisi hati yang benar untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya darah-Mu menyucikan, menguduskan kami, layakkan kami. Kalau ada dosa, kalau ada pelanggaran, kalau ada Tuhan yang tidak kami sadari, tidak kami ketahui Tuhan, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, kami minta ampun. Kami minta darah-Mu menyucikan, menguduskan hati kami, hidup kami. Saat ini Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Cut Cut ya. dulu kali ya. Kalau nggak mau sikat, kalau nanti kita sikat. Iya, iya. Gue kayak Kalian udah mau makan Dalam nama terus Yesus. gue senyum lagi ke Dalam nama Alvin. Yesus. Tadi aman ya? Aman, Yesus. aman. Bikin prolin aja. Oke. Terus aku jadi tadi juga udah lupa buka ayat, buka ininya. Oke ya, langsung ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, apakah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Oh rabasakata karala rabashanda rabayata karala raba. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mengucap syukur buat semua kesaksian, cerita yang kami boleh dengarkan sama-sama. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat buat setiap anak-anak, teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan, yang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa pengurapan baru turun atas mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam banyak tekanan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau yang memberikan pintu-pintu yang terbuka. Kau yang memberikan ya Tuhan telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang mengerti, menimbang segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, yang berkekurangan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan tidak akan menambah sahasta di dalam hidup kami. Tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah, penuh dengan pengharapan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Terima kasih, berkati TYO, berkati setiap kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna
Kami perkatakan Mazmur 91 atas kehidupan kami. Kami aman dalam lindungan yang maha tinggi. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang menuntun kami sepanjang minggu ini. Berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih kami selesai beribadah hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. God bless you TYO. Have a blessed week. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala